Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CM Curhatan Milenial. Oke teman-teman, kenalin aku Anang Jamaluddin yang akan menemani waktu luang kalian atau waktu gabut kalian selama beberapa menit ke depan. Ya. Oke guys, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, di mana bintang tamu kita kali ini merupakan seorang perempuan. Nah, mohon maaf ya, katanya beliau ini dulu pernah menjadi korban bullying di sekolahnya. Nah, kalian penasaran kan bagaimana kisahnya? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay di CM Curhatan Milenial. Oke teman-teman, baiklah, mari kita panggilkan bintang tamu kita pada siang hari ini, Siska Wulandari. Sis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik juga. Oh ya sis, kalau boleh tahu, sekarang aktivitas kamu itu apa? Untuk sekarang aktivitas aku sih ya kerja dan kerja. Lama emang dulu pernah ya setelah lulus SMA aku mau lanjut kuliah, tapi ya ada beberapa pertimbangan yang memang mungkin aku harus kerja gitu. Oh, jadi kamu sekarang fokus kerja gitu ya? Ya, alhamdulillah sih kalau gitu ya. Kalau memang itu yang terbaik buat kamu kan, kenapa enggak gitu kan? Oh iya, para pemirsa di rumah nih sepertinya banyak nih yang penasaran sosok kamu itu seperti apa. Nah, boleh kan kita sekarang sharing-sharing. Siapa tahu pemirsa di rumah juga punya kisah yang sama gitu kan seperti kamu. Dan mungkin dari sharing-sharing kita sekarang ini pemirsa di rumah ataupun teman-teman semuanya juga bisa menemukan jalan keluar ataupun pencerahan mungkin ya seperti itu. Nah oke lah, kita mulai aja kali ya gengs. Karena kalian juga pasti pengen cepet-cepet denger kan. Oke, ya sis, boleh kamu kenalin diri kamu dulu dong ke teman-teman ataupun pemirsa di rumah. Oh jadi gitu, jadi harus kenalan nih. Oke, baiklah teman-teman semua ataupun pemirsa di rumah, kenalin nama aku Siska Wulandari, biasa dipanggil Sis ataupun Siska ya. Tapi dulu aku ketika sekolah ya punya apa namanya panggilan khusus ya dari teman sekelas aku, yaitu anak dan aku juga nggak tahu gitu kan kenapa teman-teman aku tuh dulu punya aku seperti itu gitu kan. Wait, kok heran gitu ya, teman sekelas kamu kok bisa gitu manggil kamu dengan sebutan itu. Nah mungkin mohon maaf ya, kalau boleh tahu emang ada kisah ataupun problem apa sehingga kamu bisa dipanggil seperti itu gitu loh. Aku juga sebenarnya pas waktu sekolah dasar itu nggak tahu ya kan kenapa teman-teman dulu itu manggil aku kayak gitu, karena aku juga belum cerita ke ayahku, ke aku ya, tentang keberadaan ayahku. Nah karena mamaku berpikir kalau aku itu belum cukup umur katanya untuk mengetahui yang sebenarnya. Nah mamaku selalu bilang kalau misalkan ayahku tuh kerja di luar kota lah, inilah itulah. Nah, karena aku udah gak kuat lagi karena sering dibully di sekolah sama teman aku, teman-teman aku di sekolah itu sering bilang gini, oh dasar anak haram gak punya ayah. Nah dari situ aku pulang ke rumah langsung nangis dan langsung menanyakan kepada mamaku, sebenarnya ayahku mana sih mah? Nah, kata aku ke mama ya, nah kenapa dia gak pulang-pulang? Ayah teman aku juga pulang, wah ayahku gak pernah pulang sih mah, bahkan aku gak tahu muka ayah itu seperti apa. Nah itu kan karena aku udah penasaran kan, udah sakit banget, udah sering dibully di sekolah, makanya aku nanyain ke mama aku waktu itu. Nah, tapi setiap aku ngadu gitu kan ke mama aku tuh pasti mama bilangnya sabar ya nak, nanti juga kamu bakalan tahu kok katanya, kamu harus tetap sabar, jangan dengerin omongan teman-teman kamu. Nah tapi kan dalam hati gue, dalam hati aku ya, mau sampai kapan gitu loh kalau terus-terusan gini,
ya aku juga nggak kuat gitu kalau misalnya setiap hari aku bully. Nah pasti setiap aku ngadu ke mama pasti bilangnya tetap sama, sabar dan sabar. Ya mungkin tindakan mama kamu dulu itu ada benernya juga sih. Ya mungkin karena ngeliat usia kamu yang masih kecil gitu kan, belum cukup umur, jadi mama kamu itu menunggu waktu yang tepat gitu buat ngasih tahu ke kamu yang sebenarnya, mungkin seperti itu. Nah kalau boleh tahu, di umur berapa ataupun di kelas berapa kamu tahu mengenai ayah kamu itu? Yang paling aku ingat tuh itu ketika dulu pas pembagian rapot ataupun pas kelulusan ya waktu itu. Nah, kan biasanya kan kalau misalkan acara kelulusan itu semua orang tua kan datang kan ke sekolah gitu kan. Teman-temanku juga kayak gitu, kedua orang ayah sama mamanya itu ada datang kan. Nah, sedangkan aku waktu itu aku hanya datang sama mama aku. Nah pada saat itu ada teman sekelasnya datang nih, terus dia nanyain gini ke aku, sis kemana ya kok nggak ikut? Terus dia bilang gini, oh iya lupa kamu kan gak punya ayah katanya. Terus itu langsung teman-temanku tuh tertawa gitu kan, ya mungkin bagi mereka lucu tapi enggak bagi aku gitu kan. Nah dan aku pun pada saat itu langsung lari ke rumahku, dan mamaku seperti biasa menenangkanku dengan mengatakan sabar, udah kayak gitu ya, karena mungkin mamaku juga waktu itu nggak mau bikin keributan kan di acara kelulusan itu. Nah selesai acara kita pun pulang ke rumah, dan sampai di rumah aku peluk aku ya, sambil nangis waktu itu ya, karena mamaku mungkin juga tahu gitu kan perasaan aku itu pada situ kayak gimana. Nah disitulah mamaku mulai bercerita tentang ya tentang ayah gitu kan. Oh ya Allah, sedih banget ya dengar cerita kamu kayak gitu dulu. Ya mungkin ya namanya anak-anak kan dulu pasti punya pikiran ini itu ya. Ya mungkin mereka itu niatnya bercanda, tapi kan kalau sekiranya bercanda itu menyangkut orang tua kan pasti kita juga marah kan ya. Kalaupun aku di posisi kamu pasti aku juga bakal kayak gitulah. Nah setelah kamu tahu kan dari mama kamu tentang ayahmu itu, terus reaksi kamu itu kayak gimana? Reaksi ataupun tanggapan kamu ketika kamu tahu sosok ayah kamu yang sebenarnya? Nah setelah aku tahu tentang kebenaran mengenai aku, nah pada saat itu aku nangis jadi gini, apalagi setelah aku tahu kenapa alasan anak itu selalu merahasiakan kebenaran tentang ayahku itu aku gitu. Ternyata alasannya ya karena katanya mama aku tuh takut kalau aku tuh benci gitu sama ayah gitu kan. Aku gak mau seperti itu ya, walaupun bagaimanapun ya itu tetap ayahmu kata mama gitu waktu itu. Nah ternyata dulu ayahku pergi ninggalin mamaku itu ketika mamaku itu hamil 8 bulan. Nah jadi aku nih ya aku tegaskan ke teman-teman yang dulu sering ngebully aku ya, yang mudah-mudahan sekarang juga mereka dengarkan. Jadi aku tegaskan ya, kalau misalnya aku itu bukan anak hasil di luar nikah ataupun anak haram. Nah, aku itu hasil perkawinan sah dari mamaku dan ayahku. Mamaku bilang kalau misalkan ayahku itu pergi entah kemana dengan alasan katanya dia itu gak punya biaya buat persalinan aku katanya. Nah itu pun pesan yang berisi gak punya biaya dia tulis di ini katanya, tulis di kertas malam-malam ya. Dia
tanpa sebut sama mamaku di malam hari katanya kayak gitu. Nah disitulah aku benar-benar merasa benci banget kan sama ayahku. Kenapa gitu bisa segitunya kan? Kalau misalkan sekali aku usaha gitu kan pasti ada aja kan kendala. Tapi kenapa ayahku seperti itu gitu? Benar aku tuh merasa benci ya. Ya mungkin kalian juga kalau misalkan kalian seperti aku ya pasti kalian juga akan merasakan rasa yang sama kan kayak aku mungkin. Tapi itulah hebatnya mamaku dan sabarnya mamaku selalu menasihatiku, bahkan sampai sekarang ini selalu begitu. Mamaku selalu menasihatiku agar aku itu jangan pernah membenci ayahku katanya, karena bagaimanapun kata beliau, kata mamaku ya, bagaimanapun seburuk apapun ayahmu dia adalah ayahmu. Oh ya Allah, aku salut banget loh sama kamu bisa melewati hari-hari yang ya bisa dikatakan menyedihkan lah ya. Tapi kamu itu masih bisa gitu menjalani hari-hari yang seperti itulah. Dan aku juga salut banget sama mama kamu ya. Beliau itu sabar banget gitu kan, walaupun mohon maaf ya udah disakitin sama ayah kamu gitu kan, tapi beliau masih bisa sabar itu. Nah itu menurutku luar biasa sekali kan, jarang-jarang bahkan mungkin udah nggak ada gitu kan perempuan yang sabar beliau gitu, sabar mama kamu gitu. Nah sekarang kan kamu udah dewasa nih kan ya, apakah kamu pernah bertemu langsung sama ayah kamu? Ya alhamdulillah sih jarang-jarang malah kadang juga dia datang ke rumah ya oh ya btw tapi ayah dan mamaku itu udah resmi bercerai pada saat aku lahir dulu kata mamaku. Dan sekarang ayahku juga udah punya kehidupan baru dan udah punya anak juga. Alhamdulillah kalau misalkan sekarang kamu sudah bisa bertemu sama ayah kamu gitu kan, walaupun jarang-jarang lah ya. Oh ya, mungkin pemirsa di rumah juga punya permasalahan ataupun sering menjadi korban bullying di sekolahnya ataupun di lingkungannya. Nah, kamu ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman di rumah nih yang mungkin sama kisahnya seperti kamu gitu kan, biar bisa menjalani hari-hari yang kurang baik itu ya dengan baik-baik aja gitu, kayak kamu inilah kayak gitu. Ya pesan aku sih buat teman-teman ataupun pemirsa di rumah yang punya permasalahan seperti aku, misalkan kamu jadi korban bullying di sekolah nih, gak apa-apa, jadikan bullying itu menjadi semangat hidup kamu. Jangan pernah anggap apa yang mereka lontarkan atau apa yang mereka katakan kepadamu ya udah, kalau misalkan mereka bilang ini itu udah, dengan anggap aja mereka itu angin ya yang lewat aja, udah kayak gitu aja, jangan dianggap. Sabar, intinya pokoknya sabar ya kalau misalkan kamu menjadi korban bullying di sekolah. Dan yang paling penting nih, pesan buat teman-teman semua yang suka bercanda ataupun bully teman kalian di sekolah, stop melakukan bully ya ataupun bercanda ya yang sekiranya buat teman kamu itu sakit hati lah. Dan juga kalau misalkan kamu bercanda ya, jangan pernah bawa ataupun jangan pernah menyangkut pautkan orang tua dengan bercandaan kamu itu, karena menurut aku ya kalau kita itu bercanda membawa nama-nama orang tua atau pautkan masalah kita dengan orang tua, itu menurut aku nggak lucu gitu, malahan ya bisa dikatakan memuncak lah kalau misalnya kita bercanda sama teman gitu ya, bawa orang tua itu tuh nggak baik, nggak boleh ya melakukan. Karena kenapa ada orang yang bisa menerima candaan kamu itu, ada pula yang enggak gitu kan, apalagi perempuan
sendiri kan kalau misalnya perempuan itu laporan lah kayak gitu. Dan juga pesan aku yang terakhir ya, walaupun orang tua kita ataupun maaf ayah kita mempunyai latar belakang yang kurang baik ya kita selaku anaknya ataupun sebagai anak jangan pernah membenci orang tua kita ataupun ayah kita, karena seburuk apapun itu tetap orang tua kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biar kembali ke jalan yang benar seperti itu. Teman-teman, jadi kita sebagai teman ya ataupun sebagai makhluk sosial itu tidak boleh saling menghina ataupun saling membuli satu sama lain, karena kita kan tidak tahu ya nasib seseorang itu ke depannya seperti apa. Siapa tahu orang yang kamu bully dulu akan menjadi orang yang lebih berjaya ataupun sukses, dan kamu ketika suatu saat nanti ya misal nih membutuhkan bantuan dan kamu minta tolong sama orang yang dibully itu, kan pasti kamu malu ya kan. Nah jadi dari situ kita nggak boleh menghina satu sama lain dan nggak boleh saling bulian ya, nggak boleh saling bulian seperti itu. Dan juga ketika kita sedang bercanda, tolong jangan pernah menyangkut pautkan ataupun jangan pernah bawa nama orang tua ya dalam bercandaan teman-teman semua, karena itu merupakan hal yang sensitif ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu tadi ditakutkan kan teman kalian itu mempunyai latar belakang ataupun permasalahan dengan keluarganya, dengan orang tuanya, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Kak Siska ya yang sudah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing ya kan. Walaupun dalam kesibukannya ya, kesibukan kerjanya gitu, tapi masih bisa menyempatkan buat ngobrol lah, buat sharing-sharing sama kita semua, sama teman-teman semua. Oh iya nggak apa-apa nih, santai aja, kebetulan aku juga lagi gak kerja nih, lagi free. Itulah tadi obrolan kita pada podcast kali ini bersama Siska Wulandari sebagai narasumber kita ya. Nah, tibalah sekarang kita di penghujung acara. Saya Anang Jamaludin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata ataupun pertanyaan yang menyinggung para pemirsa ataupun teman-teman semuanya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.